Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Oke, alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa kembali melanjutkan membuat video sambungan dari video yang kemarin ya, yaitu masih bab i'rab. Ya, semoga saja apa yang sudah saya buat ini bisa dimanfaatkan atau ada orang-orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Oke, kemarin sudah sampai ini ya. Kalau nggak salah sampai patah. Jadi yang marartu bil pata ya, contohnya untuk itu ya. Marartu bil pata, fal pata majrun, berarti selanjutnya yang al-qadi lagi. Al-qadi. Nahwu ja'al qadi. Nah, jadi ada yang i'rabnya itu secara takdiran ya, secara takdiran itu ada yang akhirnya alif dan ada yang akhirnya ya ya. Nah, sekarang contoh yang akhir isim itu yang akhirnya ya. Nah, ini contohnya ja'al qadi. Telah datang qadi, telah datang qadi. Jadi ada ya di belakangnya. Nah, jadi nggak bisa dikasih dhammah. Misalnya ja'al qadiyu. Nah, nggak bisa karena akhirnya ini adalah ya. Telah datang qadi. Fal qadi fa'ilun. Kata qadi di sini adalah sebagai fa'il. Fa'il. Marfu'un yang dirofakkan bidhammatin muqaddaratin, dengan dhammah yang dikira-kirakan alal ya'i atas ya. Mana amin zuhuriha, yang mencegah daripada nampaknya itu dhammah adalah as-siqalu, yaitu berat. Nah, jadi kalau kemarin kan yang patah itu ta'adzur, kalau sekarang siqal. Nah, nanti apa bedanya ada di sini ya, kita jelaskan. Kita lihat di penjelasannya nanti. Wa marartu bil qadi. Nah, ini yang waktu jar, tadi waktu rafa ya. Waktu rafa nggak bisa dinampakkan dhammahnya, sekarang waktu jar, waktu khafat. Aku telah melewati, aku telah bertemu si qadi. Qadi ya, mungkin kita terjemahkan hakim ya, qadi ya. Aku telah bertemu qadi. Nah, tetap dia di sini nggak bisa dikasih baris kasrah ya. Jadi dikira-kirakan aja kasrahnya itu atas ya di sini yang di akhir ini. Jadi nggak bisa qadi, nggak bisa gitu. Fal qadi majrurun, kata qadi di sini majrurun dibaca jar atau dimajrurkan bil ba'i oleh ba, dimajrurkan oleh ba dengan ba bi kasratin muqaddaratin, dengan kasrah yang dikira-kirakan alal ya'i atas ya. Nah, jadi dikira-kirakan aja, nggak bisa secara lafaz ya. Mana amin zuhuriha as-siqalu, yang mencegah daripada nampaknya itu kasrah adalah siqal, berat ya. Wa amma fi halatin nasbi, adapun pada kondisi nasab, fatazharul fathatu, maka nampak itu fathah. Nah, jadi fathahnya nampak kalau pada saat nasab alal ya'i atas ya. Nah, itu bedanya ya.
Jadi kalau waktu rafa nggak bisa nampak domahnya. Kalau pada saat jar nggak bisa nampak, tetapi pada saat nasab dia bisa berbaris ini ya. Jadi nampak saat fathahnya. Nah, fatadharul fathatu alal ya'i lil khiffati. Maka nampak itu fathah atas ya, ya, atas ya karena ringan. Nah, karena ringan. Jadi nyaman membacanya ya, ringan. Nahwu ra'aitul qadhiya. Nah, jadi bisa berbaris ya-nya. Nah, kalau pada saat dhamma tadi nggak bisa berbaris, pada saat kasrah nggak bisa berbaris, tapi pada saat rafa dia nasab dia bisa berbaris. Ra'aitul qadhiya, aku telah melihat qadhi. Nah, fal qadhi maf'ulun bihi. Kata qadhi di sini adalah maf'ul bih atau objek atau penderita itu ya. Atau dalam bahasa Indonesianya lagi yang dikenai pekerjaan itu ya, itu qadhi. Nah, fal qadhi maf'ulun bihi mansubun. Qadhi di sini adalah maf'ul bih dinasabkan bi fathatin zahiratin dengan fathah yang nampak. Fal farqu baina ma akhiruhu alifun aw yaun. Nah, sekarang kita lihat apa bedanya. Ya. Fal farqu perbedaan baina ma akhiruhu alifun antara yang akhirnya alif aw yaun dan yang akhirnya ya. Anna ma akhiruhu alifun, bahwasanya yang akhirnya alif ya ta'azzaru izharu i'rabihi. Nah, yang akhirnya alif itu ya ta'azzaru itu susah menampakkan i'rabnya. Nah, raf'an wa nasban wa jarran, baik itu pada saat rafa, pada saat nasab, pada saat jar, itu semuanya susah ya, nggak bisa dimunculkan itu dhammah, fathah, kasrahnya nggak bisa dinampakkan ya. Jadi dalam tiga kondisi ini nggak bisa. Nah, wa ma akhiruhu yaun, adapun yang akhirnya ya, ya, la yata'adzaru, tidak sulit, walakinnahu yus tasqalu raf'an wa jarran. Tetapi beratnya itu di mana? Pada saat rafa dan jar saja, ya. Nah, jadi pada saat rafa dan jar dia nggak bisa ya, tapi pada saat nasab itu bisa dikasih baris. Nah, itu bedanya. Wa aqsamuhu arba'atun, pembagiannya ada 4. Nah, pembagiannya ada 4. Jadi bagian-bagian, jadi i'rab itu maksudnya ada 4 macam itu ya. Nah, hari ini kita kan sedang membahas tentang i'rab ya. Jadi wa aqsamuhu dan bagian-bagiannya, maksudnya bagian-bagian i'rab. Pembagian i'rab apa saja? Raf'un ada rafa, wa nasbun ada nasab, wa khafdun ada khafat, dan wa jazmun ada jazam. Nah, jadi ada 4 macam pembagian i'rab ya, rafa, nasab, khafat, jazam. Yakni anna aqsamal i'rabi, yakni bahwasanya pembagian atau bagian-bagian i'rab arba'atun adalah 4. Jadi bagian-bagian i'rab itu ada 4. Raf'un ada rafa, nahwu seumpama yadribu zaidun. Nah, ini rafa. Yadribu bu-nya dhammah. Nah, itu berarti rafa. Zaidun dun dhammah, berarti itu rafa. Wa nasbun dan ada nasab ya, i'rab itu ada nasab. Nahwu seumpama lan adriba. Nah, lan adriba amran, yang mana nih ba-nya kan fathah, adriba karena ada lan nih, lalu baris akhir fi'il ini menjadi fathah. Jadi ba itu berarti nasab i'rabnya karena fathah. Amran juga nasab ya, fathah di sini kan, cuma nasabnya itu karena apa? Sebagai maf'ul bih, sebagai objek. Kalau yang adriba itu fi'il itu nasab karena ada lan, sedangkan kata amran ini nasab karena dia menjadi maf'ul bih, menjadi objek. Lan adriba amran, aku tidak akan memukul
si Amar. Nah, wa khafdun, khopat, yang khopat lagi ya. Nahwu marartu bi Zaidin. Nah, jadi kata Zaidin ini barisnya kasrah, nah itu berarti i'rabnya khopat ya. Perubahan akhirnya itu namanya khopat. Tanda khopatnya di sini adalah kasrah, marartu bi Zaidin. Karena ada ba di sini, ya. Itu ba yang menjadikan dia menjadi jar. Yang keempat wa jazmun, ya. Yang keempat jazmun, i'rab jazam, nahwu lan adrib Zaidan. Seumpama kalimat misalnya lam adrib Zaidan, aku tidak memukul si Zaid. Lam tidak. Lam adrib Zaidan, aku tidak memukul Zaid. Yang mana jazamnya? Nih ba, ya. Ba-nya itu sukun. Sebelum masuk lam ini asalnya adribu, ya. Adribu asalnya sebelum masuk lam. Ketika ada lam maka dia sukun akhirnya. Lam adrib, ya. Nah, itu. Jadi sukun itu berarti jazam. I'rab jazam. Fa Zaidun fil awal, kata Zaid pada contoh yang pertama, ya, yaitu yadribu Zaidun ini contoh pertama. Marfu'un dirafakan, bi yadribu dirafakan dengan yadribu. Jadi yadribu ini yang merafakan si Zaid karena ini fi'il memerlukan kepada fa'il. Sedangkan fa'il itu dibaca rafa, ya. Ala annahu fa'ilhu, atas bahwasanya ia adalah fa'ilnya. Jadi fa'il itu dibaca rafa, i'rabnya rafa. Wa adriba pisani. Nah, sedangkan adriba pisani yang mana? Itu. Nah, nih lan adriba amran, itu contoh yang kedua. Wa adriba pisani, adapun adriba pada contoh yang kedua itu asani fi'lun mudhari'un, adalah fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari itu fi'il yang isi waktunya itu sedang dan akan datang, ya. Nah, memungkinkan waktu sedang dan akan datang. Fi'lun mudhari'un mansubun, dinasabkan bilan dengan lan. Jadi yang menasabkan fi'il mudhari adriba tadi adalah lan. Wa amran, sedangkan kata amran, ya, mansubun dinasabkan bi adriba. Nah, yang menasabkan amran adalah adriba. Ala annahu maf'uluhu, atas dasar bahwasanya ia adalah maf'ulnya, maf'ul dari adriba. Nah, jadi maf'ul atau jadi objek. Wa Zaidun pisalisi, kata Zaid pada contoh yang ketiga, yang mana ya? Tuh, nih maratu bi Zaidin, atau contoh yang ketiga. Wa Zaidun pisalisi pada contoh yang ketiga, majrurun dibaca jar, ya, makanya dia kasrah, ya. Majrurun bil ba, dimajrurkan dengan ba. Kemudian wa adrib firrabi. Nah, wa adrib firrabi, kata adrib pada contoh yang keempat yang ini, lam adrib Zaidan. Nah, wa adrib firrabi fi'lun mudhari'un, adalah fi'il mudhari adrib itu. Majzumun dijazamkan, dibaca jazam, ya, dengan lam. Jadi lam inilah yang membuat dia jazam. Walan tusamma harfa nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Lan itu ia dinamakan harfu nafyin, huruf nafi, wa nasbin, huruf nasab, wa istiqbalin, dan huruf istiqbal. Nah, kenapa dia silan ini dinamakan huruf nafi, huruf nasab, dan huruf istiqbal? Li'annaha, karena ia tanfil fi'la wa tansibuhu wa yasiru mustaqbalan. Nah, kenapa satu dia disebut huruf nafi? Karena dia tanfil fi'la, karena dia menafikan fi'il. Jadi makna fi'il itu bermakna negatif. Nah, dinegasikan, jadi bermakna negatif. Asalnya positif kalau tidak ada lan, kan. Jadi lan, tidak, gitu. Nah, berarti negatif bila ada kata tidak, gitu. Karena dia menafikan fi'il, makanya disebut dengan harfun nafi.
Wa tansibuhu dan menasabkannya, maka disebut dengan huruf nasab karena dia menasabkan fi'il mudhari sehingga dinamakan dia harfu nasbin. Wa yasiru mustaqbalan. Nah, jadilah ia si tadi kan si fi'il tadi bermakna mustaqbal. Bermakna mustaqbal. Karena ia membuat fi'il tadi bermakna mustaqbal, kan fi'il mudhari itu waktunya kan sedang dan akan datang. Kemungkinannya dua itu, jadi bisa sedang saat ini atau akan datang. Tetapi ketika ada lan itu waktunya hanya akan datang aja, tidak ada lagi sedang, ya. Makanya dia merubah menjadi bermakna mustaqbal, bermakna akan datang. Walam dan lam tusamma harfa nafyin wa jazmin wa qalbin. Sedangkan lam itu ia dinamakan huruf nafi, huruf jazam dan huruf qalbin, ya. Nah, kenapa dia dinamai itu? Li'annaha tanfil fi'la. Nah, dinamakan huruf nafi karena dia menafikan fi'il. Jadi lam itu juga artinya tidak, ya. Cuma bedanya dengan lan tadi. Kalau lan itu akan datang, tidak akan, itu kan. Nah. Wa tajzimuhu, selain menafikannya juga dia menjazamkan fi'il. Jadi fi'il tadi jadi jazam. Kalau ada lam maka fi'il itu jadi sukun. Jadi yang tadi lam adrib, asalnya dhammah jadi sukun karena ada lam. Maka disebut dengan harfu jazmin, huruf yang menjazamkan, ya. Karena dia menjazamkan fi'il. Wa taqlibu maknahu, dan mengubah atau membalik maknanya. Fayasiru madian, jadilah ia itu fi'il bermakna madhi. Nah, ini sebabnya kenapa dia dinamakan harfu qalbin, ya. Dinamakan harfu qalbin karena dia mengkolab, membalik atau mengubah. Kan qalb itu kan artinya membolak-balik, ya. Makanya ada istilah inkilabiyah. Nah, inkilabiyah itu kan revolusioner, perubahan secara berbalik. Nah, lawan dari inkilab adalah tadarruj, bertahap. Nah, makanya hati itu kalbun, hati disebut hati karena dia mudah sekali berubah. Asalnya Sarik lawan orang tuh, ya, tiba-tiba orang tuh memberi misalnya 100 juta, langsung senang ampihamnya kala. Makanya mudah benar berubah. Nah, begitulah. Fayasiru madian, sehingga makna fi'il tadi jadinya bermakna madi, kada lagi bermakna mudhari karena dibalik oleh si lam tadi. Nah, kita lanjut. Balil asma'i min dzalika, maka bagi isim-isim, asma ini jamak dari isim, ya. Maka bagi isim-isim min dzalika, dari yang demikian, dzalika tadi maksudnya dari yang 4 macam tadi, yaitu rafa, nasab, khafat, jazam tadi. Ar-raf'u ada rafa, wan nasbu ada nasab, dan wal khabdu ada khafat, dan wala jazma fiha, dan tidak ada jazam padanya. Jadi isim itu memiliki 3 macam i'rab, ya. Isim itu bisa rafa, bisa nasab, bisa khafat, tetapi tidak bisa jazam. Jadi tidak ada jazam pada isim. Nah, isim tidak ada jazam. Yakni annal asma'a yadkhuluhar raf'u, yakni bahwasanya isim-isim itu masuk kepadanya ar-raf'u adalah rafa. Jadi dimasuki oleh si rafa. Rafa masuk kepada isim-isim. Nahwu jaa zaidun, seumpama kalimat, ya, semuanya jaa zaidun, telah datang Zaid.
Nah itu rafa Zaidun kan domah itu isim karena Zaid ini adalah isim alam. Wan nasbu, dan juga si isim-isim tadi bisa dimasuki oleh nasab, jadi bisa nasab dia. Nahwu raaitu Zaidan, nah dari Zaidun jadi Zaidan, nasab fathah. Wal khafdu, kemudian bisa juga khafat. Nahwu marartu bi Zaidin, jadi kasrah ya karena ada ba. Nah, wala yadkhulu hal jazmu, dan tidak memasukinya jazam. Jadi jazam tidak memasuki isim. Jadi tidak ada isim itu yang jazam ya. Tidak ada isim itu sukun. Walil af'ali, dan bagi fiil-fiil. Nah, sekarang fiil. Tadi kita sudah membahas isim, sekarang fiil ya. Walil af'ali, dan bagi fiil-fiil. Fiil itu apa gerang? Wah, ya pegerang. Apa sih fiil? Fiil itu kata kerja ya, kata kerja. Nah. Dan bagi fiil-fiil kata kerja atau kata kerja min dzalika, dari yang demikian, maksudnya dari 4 macam i'rab tadi, adanya apa? Rafa, nasab, jazam. Nah, jadi fiil itu memiliki i'rab rafa, nasab, dan jazam. Apa yang tidak ada pada fiil? Khafat kalau ada. Jadi khafat tidak ada pada fiil. Wala khafda fiha, tidak ada khafat. Nah, jadi fiil enggak ada ceritanya berbaris kasrah itu ya. Nah, enggak bisa khafat dia. Yakni annal af'ala, yakni bahwasanya fiil yadkhulu harraf'u, bahwasanya fiil itu dimasuki rafa. Jadi fiil bisa rafa. Nahwu yadribu, nah yadribu bu domah, nah itu berarti rafa domah ya. Wan nasbu, nah bisa juga fiil itu nasab. Nahwu lan adriba, nah fathah ya, fathah itu nasab. Wal jazmu, dan bisa juga fiil itu masuk jazam, artinya i'rabnya bisa jazam. Nahwu lan lam adrib, nah sukun, nah tanda jazam itu sukun. Apa yang tidak bisa masuk? Wala yadkhulu hal khafdu, dan tidak memasukinya, tidak memasuki itu fiil al khafdu, khafat ya, karena khafat itu khusus pada isim. Parrab'u wan nasbu yashtariku fihimal ismu wal fi'lu. Rafa dan nasab yashtariku berserikat fihima pada keduanya, yaitu pada rafa dan nasab, al ismu wal fi'lu, isim dan fi'il. Artinya apa? Bahwa isim dan fi'il itu sama-sama memiliki 2 macam i'rab ini, yaitu rafa dan nasab. Isim bisa rafa, fi'il juga bisa rafa. Isim bisa nasab, fi'il juga bisa nasab. Cuma masing-masing memiliki ciri khas yang tidak ada, itu ya. Wa yukhtasul ismu bil khafdi, isim dikhususkan dengan khafat. Nah, jadi isim itu adanya khafat, tidak ada pada fi'il. Jadi khusus dia ya. Wal fi'lu bil jazmi, sedangkan fi'il dikhususkan dengan jazam. Karena jazam hanya pada fi'il, tidak ada pada isim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui. Nah, itu dulu untuk video kali ini. Apabila ada yang mau didiskusikan, ada yang mau disampaikan, atau misalnya ya bebas mau kritik, saran dan sebagainya, silakan tulis di kolom komentar. Oke, kita cukupkan video kita kali ini. Kita berjumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.